Sahabat Salva yang saya kasih di dalam nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah di sorga. Di pagi ini kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dan kasih sayangmu, karena kami bisa istirahat sepanjang malam dan pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami bisa sehat, kami bisa kuat, itu semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami memohon Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami mau mendengar bagian dari firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Salva yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pagi hari ini saya ditemanin oleh istri untuk menyampaikan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya untuk kita semua. Dan biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita, memberikan semangat bagi kita untuk melakukan semua aktivitas pada hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sahabat Salva yang diberkati Tuhan, saat ini kita telah ada di awal tahun 2024. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 4 ayat 18 hingga 21. Sekali lagi, Roma 4 ayat 18 hingga 21 berbunyi demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tema perenungan kita pagi ini, Tahun Pengharapan. Dan tujuan tema, ketika satu pintu tertutup, maka akan selalu ada pintu lainnya yang terbuka. Sahabat Salva yang diberkati oleh Tuhan, kita sering mendengar pepatah, ketika Tuhan menutup satu pintu, Dia membuka pintu lainnya. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dimanapun dalam Alkitab, namun pernyataan tersebut pada dasarnya benar. Alexander Graham Bell pernah berkata, ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Namun kita seringkali melihat terlalu lama dan menyesali pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu mana yang terbuka untuk kita. Saudara, banyak hal yang terjadi di dunia saat ini. Resesi, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain.
Tampaknya semua pintu sudah tertutup di depan mata kita. Sepertinya tidak ada jalan keluar dari situasi yang kita hadapi. Kita berdoa dan berdoa siang dan malam, memohon kepada Tuhan untuk membukakan jendela kesempatan bagi kita. Tapi apa yang kita dapatkan? Apa yang kita lakukan ketika semua pintu sepertinya tertutup? Ada dorongan untuk saudara hari ini. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Terkadang Tuhan akan menutup pintu yang melindungi kita dari suatu situasi, atau bahkan memberkati kita dengan cara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Saudara yang berkati Tuhan, walaupun kelihatannya aneh, Tuhan punya rencana lain untuk saudara. Apakah Anda percaya itu? Di dalam Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, yang telah dipanggil sesuai dengan tujuannya. Menilik keadaan Abraham. Abraham adalah contoh dalam perjanjian lama. Usianya yang sudah usur dan kondisi lahiriahnya sangat terbatas, maka seharusnya Abraham tidak mungkin lagi mendapat keturunan. Tetapi imannya tidak tergoyahkan, teguh memegang janji Tuhan Allah. Ia justru semakin kuat berharap akan kegenapan janji itu, meski kondisi dirinya tidak memungkinkannya mengalami kegenapan janji itu. Atas dasar iman itulah ia dibenarkan Allah. Saudara, terkadang apa yang kita doakan bukanlah apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Seringkali kita berdoa untuk hal-hal kecil kepada Tuhan, tapi Tuhan ingin memberikan kita hal-hal yang lebih besar. Terkadang kita berdoa agar Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang salah. Saat ini saudara mungkin sedang melalui situasi dengan perasaan seolah-olah tidak ada yang menguntungkan saudara. Saudara mungkin ingin menyerah dan menyerah. Saya ingin menyemangati saudara hari ini dan memberitahu saudara untuk tidak menyerah. Ketika Tuhan menutup satu pintu, Dia membuka pintu yang lain. Bisa jadi Tuhan ingin saudara memiliki atau berada di tempat lain dalam hidup. Atau Dia hanya punya rute lain untuk saudara lalui. Kadang-kadang kita harus mendengar tidak untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Terkadang pintunya tertutup bukan karena Tuhan menentang kita, tapi hanya karena pintu itu digunakan sebagai alat untuk menuntun kita ke tempat yang Tuhan inginkan. Ketika saudara merasa ingin kehilangan harapan, jangan. Saudara ingin menyerah, jangan lakukan itu. Ketahuilah bahwa Tuhan bersamamu. Tuhan sedang membimbing saudara, memandu dan mengatur langkah kaki saudara. Dia memiliki jalur khusus yang hanya bisa saudara lalui. Tetapi terkadang saat anak-anak bertanya-tanya, kita kehilangan jejak dan mengambil jalan yang salah. Dan Dia akan memasang penghalang di jalan yang salah agar kita berada di jalan yang benar. Semangatlah dan ketahui bahwa Tuhan memiliki kunci untuk membuka setiap pintu, untuk mengubah setiap situasi dan membuka jendela peluang baru. Semangatlah dan ketahuilah bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu karena suatu alasan,
bukan untuk menjatuhkan kita, tapi demi kebaikan kita dan demi kemuliaan-Nya. Semangatlah dalam nama Yesus dengan mengetahui bahwa ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kiranya sahabat Salva dikuatkan dan disemangati untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Sebelum kita berpisah, saya mengajak saudara untuk berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah di sorga. Kami memuji dan memuliakan Engkau karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah menguatkan kami melalui firman Tuhan pagi hari ini, bahwa dalam ketidakmungkinan Allah memungkinkan kami untuk selalu melihat hal-hal besar di dalam hidup ini. Sungguh Tuhan, di dalam Engkaulah kami bisa berpengharapan dan memiliki masa depan yang lebih baik. Dan itulah yang kami rindukan terjadi bagi semua sahabat Salva yang akan menjalani tahun 2024 ini. Kiranya mereka semua ada di dalam kasih karunia Tuhan dengan satu keyakinan bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kekuatan ini, karena kami hanya berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh sahabat Salva hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan menyertai mereka. Apakah mereka melakukan aktivitas dalam keluarga, apakah itu di dalam pekerjaan mereka di kantor, di rumah sakit, dimanapun berada, biarlah anugerah Allah tetap menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami sungguh percaya Engkau mendengarkan doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi sahabat Salva. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Tuhan ada di depan.
depan.